Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Citra Dewi, NIM 87203181500042. Semester 5 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan Magister Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengenaan zakat terhadap seseorang dari nisab dalam setahun dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Selanjutnya, pengertian nisab zakat. Nisab merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat. Sebaliknya, seseorang tidak diwajibkan membayar zakat apabila kekayaannya tidak mencapai nisab. Satuan harta nisab pada zakat bisa bermacam-macam, tergantung jenis zakatnya. Zakat harta bisa meliputi hasil perniagaan, hasil panen, hasil laut, hasil pertambangan, hasil ternak, harta temuan maupun emas dan perak. Selanjutnya, bagaimana syarat menghitung nisab? Syarat menghitung nisab ini ada dua. Yang pertama, haul atau jangka waktu 1 tahun. Maksudnya, harta yang tersimpan dan telah mencapai jangka waktu setahun hendaknya dihitung sebagai nisab dan ditunaikan sebagai zakat. Persyaratan haul ini berbeda-beda, tergantung jenis harta yang dimiliki. Namun umumnya adalah 1 tahun dalam tahun Hijriyah. Harta yang belum mencapai haul tidak termasuk wajib zakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul. Syarat yang kedua yaitu telah melebihi kebutuhan pokok. Nisab dihitung di luar dari kebutuhan pokok apabila harta telah melebihi kebutuhan pokok dan memenuhi nisab, maka harta wajib untuk dizakatkan. Seorang muslim yang telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hidup layak menjadi ukuran minimal nisab zakat. Selanjutnya ada jenis-jenis zakat dan nisabnya. Di sini yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah jenis zakat yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan umat muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat ini dapat dibayar dengan beras dan uang. Perhitungannya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok khas daerah tempat tinggal. Sedangkan untuk uang, ukuran jumlahnya adalah sebesar 3,5 liter beras. Misalnya harga 1 kilo beras di pasaran adalah 12.000. Jadi zakat fitrah yang harus kamu bayar adalah sekitar Rp42.000. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta kekayaan. Zakat mal atau dikenal dengan ma'al merupakan salah satu macam zakat penghasil dan harta kekayaan. Harta yang bisa dizakatkan berupa hasil panen, pertambangan, lautan, ternak, emas, dan perak, harta temuan, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini ada jenis-jenis zakat nisab yang termasuk pada zakat mal. Yang pertama, zakat harta kekayaan. 2,5% dikali jumlah harta yang sudah berumur lebih dari 1 tahun. Itu cara penghitungannya. Yang kedua, zakat emas. 20 dinar. 1 dinarnya sebesar 4,2 gram, sehingga batas nisabnya adalah 85 gram. Apabila kamu memiliki emas lebih dari jumlah tersebut, perhitungan zakatnya adalah 2,5% dikali jumlah emas. Yang ketiga, zakat perak. 200 dirham, 1 dirhamnya sebesar 565 gram. Penghitungannya disamakan dengan menghitung zakat emas. Yang selanjutnya, zakat binatang ternak. Untuk unta nisabnya 5 ekor, untuk sapi nisabnya 30 ekor, untuk kambing nisabnya 40 ekor. Selanjutnya, zakat harta karun.
Sebelumnya, zakat harta temuan tidak memiliki nisab seperti zakat lainnya. Besarnya zakat fitrah untuk harta ini adalah 20% dikali jumlah harta karun. Jadi ini termasuk kepada zakat fitrah. Yang terakhir, zakat hasil pertanian. Nisabnya sebesar 5 wasak. Satu wasaknya dihitung 60 sa dan satu sa dihitung sebanyak 3 kg. Jadi jumlah total nisabnya adalah 300 sa dikali 3 kg, yaitu 900 kg. Lahan pertanian yang menggunakan penyiram tanaman, persenan zakatnya sebesar 5%, sedangkan yang mengandalkan air hujan sebesar 10%. Jadi di sini ada aturannya juga ya. Selanjutnya 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir ini mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima, hamba sahaya. Budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam, garimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Baiklah teman-teman semua, mungkin sekian penjelasan materi tentang pengenaan zakat dan seberapa besar nisabnya dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya sudahi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.